ulama akhirat jalan mereka adalah berhati-hati, lebih baik menghindari daripada berkumpul dengan penguasa dengan berbagai resiko. Lebih baik ditinggalkan, dihindari. Itu ciri ulama akhirat, tidak menggauli, menjauh dari penguasa, baik di perkara agama maupun perkara dunia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man bada jafa, yakni man sakanal badiyata jafa, wa man ittaba'a as-sayda ghafala, wa man atas sultana iftatana. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ashabus Sunan semua meriwayatkan ini. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Tabari dalam Mu'jam Al-Kabir, Abu Nu'aim dalam Khiyatul Auliya. Barang siapa tinggal di pelosok, bada itu tinggal di pedalaman, maka akan keras hatinya. Jadi kalau orang Badui, kalau di Arab itu ya orangnya keras-keras. Kalau di sini orang kampung, orang nelayan, orang yang jauh dari perkotaan, kalau tinggalnya itu di pelosok pedalaman itu biasanya keras, karena kehidupannya keras. Siapa yang aisakanal badiyah jafa, barang siapa yang mengikuti buruan, berburu, kerjaannya mencari buruan, ya dia akan lupa karena sibuk dengan buruannya, lupa dengan keluarga mungkin saat berburu itu, lupa dengan Allah, lupa dengan zikir. Barang siapa yang mendatangi sultan, waman atas sultan iftatana, siapa yang mendatangi raja penguasa dia akan kena fitnah. Dalam riwayat lain, man izdada mazdada ma izdada ahadun minas sultani qurban illa izdada minallahi bu'dan. Barang siapa tambah dekat dengan penguasa, dia akan tambah jauh dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum umara'a ta'rifuna minhum wa tunkirun. Akan datang zaman di mana para penguasa, para amir, para pejabat itu ada yang kamu tahu, maksudnya tahu di sini, oh kelakuannya, perkataannya sesuai dengan syariat. Ini ta'rifuna minhum wa tunkirun. Dan ada pula di antara mereka yang kamu ingkari, kebijakannya zalim, kelakuannya tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, menyimpang dari aturan. Ini namanya tungkirun, makna di sini itu begitu. Faman angkara faqad bada. Jadi ya memang penguasa itu ya ada benarnya, ada salahnya. Ketika salah wajib diingkari. Faman angkara, dia ini mengurusi orang banyak, dilihat orang banyak, kelakuannya ini dirasakan atau diterima akibatnya oleh banyak masyarakat, banyak rakyat, ya wajar dikoreksi, dikritik, itu sudah sewajarnya. Dia ini ngurusi orang banyak. Faman angkara faqad bari'a. Kalau orang maksiat di dalam kamar nggak ada yang tahu, nah ini kita nggak ada kewajiban meneliti, nggak ada kewajiban memata-matai, malah nggak boleh. Dia urusan dia dengan Allah di dalam kamar. Dan kalau seorang penguasa ini kan
figur publik ini, figur publik yang dilihat orang banyak, dirasakan kebijakan orang banyak, ya memang sudah sewajibnya seharusnya diingkari. Faman angkaro, kata Nabi, faqad bari'a, dia harus mengingkari memang kalau salah. Kalau enggak mengingkari malah aneh, apalagi orang yang tahu ilmu, seorang ulama. Faman angkaro faqad bari'a, kalau mengingkari dia selamat, kata Nabi ini. Wa man kariha faqad salima, yang benci pun selamat, kata Nabi ini. Walakin man radiya wa taba'a ab'adahum Allahu ta'ala, tapi yang ridho dengan kemungkaran penguasa, yang mengikuti, bahkan ada yang membela, naudzubillah, ini ridho saja sudah buruk, mengikuti sudah buruk, apalagi membela ini. Jadi yang ridho dan mengikuti kemungkaran penguasa, kata Nabi, ab'adahum Allahu ta'ala, orang ini akan dijauhkan dari Allah. Naudzubillah, dijauhkan dari Allah. Qila afala nuqatiluhum, apakah kita tidak merangi mereka, kata sahabat ini. Sahabat tanya dengan Nabi, boleh tidak memerangi ulama, yang memerangi penguasa yang zalim, penguasa yang melakukan kemungkaran, boleh tidak? Kata Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh. Ma sallu, selagi mereka masih sholat. Tidak boleh memerangi penguasa zalim selagi dia masih muslim, intinya begitu, dia masih sholat, masih Islam. Kalau sudah kafir, tidak sholat, maka boleh diperangi, maknanya begitu. Kalau masih sholat, dia masih muslim, sedolim apapun, seburuk apapun, tidak boleh diperangi, karena ini menimbulkan mafsadah besar kalau memerangi sesama muslim. Sedolim apapun, sekejam apapun, tidak boleh diperangi, hanya wajib diingkari, tapi tidak boleh diperangi. Tidak boleh mengangkat pedang, mengangkat senjata, memerangi penguasa yang zalim, nggak boleh. Kata Nabi begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain ini, kata Nabi, falaisa liulaika alaikum ta'ah, kalau penguasa zalim, kata Nabi, tidak boleh ditaati. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Jarir, fala ta'ata faman adraka dzalika minkum fala ta'ata liman asammaha azza wajal. Kalau kalian menemui penguasa yang disebutkan Nabi itu, yang zalim tadi, yang harus diingkari itu, tidak ada kewajiban taat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini misalnya ada peraturan negara yang zalim, ini kita nggak ada kewajiban taat. Tidak ada ketaatan kepada maksiat. Tidak ada ketaatan kepada orang yang berlaku maksiat pun nggak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatannya, dan juga tidak ada ketaatan kepada pelaku maksiat, nggak ada ketaatan. Fala ta'ata liman, kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat, apalagi kok diajak maksiat. Wa qala Sufyan fi jahannama wadin la yaskunuhu illal qurra'uz zairuna lil muluk. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, di neraka jahanam ada satu jurang yang khusus ditinggali para ulama yang banyak. Jadi dalam riwayat itu az-zawwarun, ada yang riwayat az-zairun. Kalau zairun ya sekedar mengunjungi penguasa, sekali dua kali mungkin. Kalau az-zawwarun banyak, berarti siwat mubalaghah. Az-zawwarun banyak mengunjungi penguasa. Ini kalau riwayat Imam Baihaqi itu az-zawwarun, ulama yang senang, suka mengunjungi. Jadi
sekali dua kali mungkin nggak masalah dalam rangka menasehati, mungkin nggak masalah, itu bagus malah. Tapi kalau az-zawwaru ini sering berkunjung, ini jelas penjilat. Kalau sering mendatangi, ada rutinan mendatangi penguasa, ini jelas, ini termasuk ancaman ini yang akan mendiami penghuni satu jurang di neraka. Dalam riwayat Abu Hurairah ini ada jurang di neraka, tasta'idu minhu kulla yaumin sab'ina marrah. Yang neraka sendiri itu meminta perlindungan dari Allah, kepada Allah, dari jurang ini. Jadi neraka itu saking bencinya dengan jurang ini, karena mungkin saking beratnya siksanya, saking baunya, mungkin saking menyakitkan, sampai neraka sendiri 70 kali meminta perlindungan Allah dari jurang ini, kata Abu Hurairah ini. A'adahumullahu lil qurra'il murra'ina bi amalihim. Disediakan Allah untuk para ulama yang riak dengan amal, pamer dengan amal. Wa inna abghadal khalqi ilallahi ta'ala alimus sultan. Sesungguhnya makhluk Allah yang paling dibenci oleh Allah adalah para ulama sultan, para ulama penguasa. Naudzubillah. Wa qala Hudzaifah Ibnul Yaman. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Hudzaifah Ibnul Yaman adalah sahabat Nabi yang banyak mengetahui keburukan. Kalau sahabat yang lain banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, Hudzaifah Ibnul Yaman ini banyak bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Iyakum wa mawaqifal fitan. Takutlah kalian dan tempat-tempat yang menjadi pijakan fitnah-fitnah. Kila wa mahya, apa itu tempat-tempat yang menjadi pijakan fitnah-fitnah, dikatakan kepada Hudzaifah Ibnul Yaman. Ya Aba Abdillah, ini Aba Abdillah ini kunyahnya. Apa itu? Abwabul. Qala abwabul umara yadkhulu ahadukum alal amir fayusaddiqu bil kadzib wa yaqulu fihi ma laisa fihi. Yaitu tempat masuknya kalian kepada penguasa, akhirnya kalian membenarkan mereka atas kebohongannya. Ya, ternyata kalau penguasa itu, apa di zaman sekarang, pasti banyak bohong, banyak janji yang nggak ditepati, banyak ngomong, banyak omong-omongan, banyak bilang yang bohong. Akhirnya karena penguasa ini pengen dibela kebijakannya meskipun bohong, akhirnya membenarkan kebohongannya. Wa yaqulu fihi ma laisa fi, dia ngomong sesuatu yang tidak sebenarnya, muji-muji, menjilat-jilat. Akan ada kok menyamakan pejabat dolim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tempat-tempat fitnah, menyamakan pejabat dolim kok dengan Rasulullah. Ini tempat-tempat fitnah. Kalau mencontoh Nabi ya contoh Nabi, tapi kalau menyamakan pejabat dolim dengan Rasulullah, ini tempat fitnah, mawaqi'ul fitan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama umana ur-rusul. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus dan juga Imam Hakim yang ngarang kitab Mustadrak al-Sahihain. Karena ada sebagian yang menuduh hadis ini palsu, padahal nggak palsu hadisnya. Mungkin ada sanadnya yang lemah, tapi nggak palsu. Ada rawinya, ada sumbernya, berarti nggak palsu. Kalau hadis palsu itu maudhu. Kalau do'if atau mungkin hasan, hadis yang ada lemah sanad, tidak
palsu, hanya lemah sanad. Kata Nabi, para ulama adalah menjadi amanah para rasul. Ulama ini yang membawa amanah para rasul, yang dititipkan para rasul, syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul, atau ilmu-ilmu yang dibawa para rasul, atau amal-amal yang dibawa para rasul, atau taklif yang mukallaf itu kan taklif, yang diberikan aturan, mengikat, itu taklif, aturan yang mengikat, syariat-syariat, ilmu-ilmu, amal-amal ini dibawa para rasul, dititipkan di pundaknya para ulama, namanya umana ini. Jadi membawa amanah dan mengamalkan apa yang dibawa para nabi, para rasul, itu tugasnya ulama. Ala ibadillahi ta'ala, disampaikan kepada hamba-hamba Allah yang awam-awam, yang nggak tahu. Ini tugasnya para ulama, karena membawa amin, jamaknya umana. Jadi kepercayaan, penyampai para rasul, para nabi, itu para ulama. Malam yukhalitus salatina, catatannya ini kata Nabi, syaratnya tetap ulama ini menjadi umana, menjadi pembawa amanah para rasul, para nabi, adalah syaratnya tidak bergaul, bercampur dengan para penguasa, para sultan, para raja, pemerintah. Syaratnya begitu. Kalau ulama kok senangnya bergaul, bercampur dengan para penguasa, itu agamanya sulit akan selamat dari kemunafikan, mudahanah. Mudahanah itu mertabuh, mudahanah itu menghinakan diri demi dunia, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu mudahanah. Muji-muji yang nggak benar, akhirnya dipuji-puji yang terhormat, yang mulia, nah, begitu pasti. Nggak bisa tidak, pasti begitu. Fa'idha fa'alu dzalika faqad khanur rusul. Kalau ulama yang menjadi pembawa amanah para nabi ini kok sudah melakukan hal tersebut, bergaul, mencampuri penguasa, maka dia sudah mengkhianati para rasul. Masya Allah, mengkhianati amanahnya. Fahdaruhum, tinggalkan. Kalau ulama seperti itu, tinggalkan, jauhi. Takutlah dari keburukannya. Ini perintah Nabi. Wa'taziluhum, dan kucilkan. Maknanya taziluhum itu kucilkan, jauhi, kucilkan. Kalau mereka kita nggak bisa mengucilkan mereka, ya kita yang menjauh, jauhi. Kalau bisa mengucilkan, kucilkan. Kalau nggak bisa, orang pasti punya banyak pengaruh, banyak pengikut, nggak mungkin mereka dikucilkan, apalagi zaman fitnah. Ya kita yang menjauh, kita yang cari selamat. Ini maknanya i'taziluhum. Rawahu Anas, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Wakil al-A'mas, ditanyakan kepada Imam A'mash, nama asli itu Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kahili, termasuk ahli hadis Imam A'mash. Beliau bertemu dengan para sahabat termasuk Anas bin Malik. Jadi Imam A'mash itu hidup dalam kefakiran, dalam kemiskinan beliau hidup itu. Tapi beliau itu paling meremehkan orang kaya, paling meremehkan raja-raja. Jadi Imam A'mash itu kalau lihat orang kaya, ya lihat para raja itu meremehkan, saking nggak cintanya dunia beliau itu. Masya Allah. Ditanyakan kepada beliau Imam A'mash, laqad ahyaital ilma likathrati man ya'khuduhu anka. Kamu itu sudah menghidupkan ilmu, dipuji-puji itu. Karena banyak yang mengambil riwayat darimu.
Jadi kalau dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari pasti ada hadasanal A'mash. Nah, karena beliau ini rawi yang thiqah, yang kuat, menjadi sandaran para ulama hadis. Banyak yang mengambil ilmu darimu. Hadasana berarti kan ambil hadis dari beliau. A'mash, berarti kau telah menghidupkan ilmu. Faqala, kata beliau, la tu'ajilu, jangan buru-buru, jangan muji-muji saya, jangan buru-buru. Thuluthun, ada 3 golongan. Para pencari ilmu, para ahli itu dibagi menjadi 3 golongan. Thuluthun yamutuna qabla al-ibraq. Pertama, sepertiganya mereka itu mati sebelum mengamalkan. Jadi mati sebelum menemui buah dari ilmu. Buah dari ilmu ya amal. Belum sempat mengamalkan ilmu, mati. Ada sepertiga golongan itu. Ya nggak harus mati muda, bisa mati tua tapi nggak mengamalkan ilmu. Ini sepertiganya hanya ahli ilmu tapi nggak mengamalkan. Wa thuluthun yalmizuna abwaba salatina fahum syarrul khuluq, syarrul khalqi. Yang sepertiganya lagi ahli ilmu itu, kata Imam Ahmad itu, mereka ini yang mengetuk pintu-pintu penguasa, merekalah dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Masya Allah. Wasulu yang sepertiga al-baqi, yang terakhir, la yuflihu, la yaflahu minhu ilal qalil. Tidak ada yang selamat kecuali sedikit, ya Allah. Sepertiga yang terakhir ini yang ada kemungkinan selamat maksudnya. Tapi yang selamat cuma sedikit. Mungkin nggak ikhlas, mungkin. Insya Allah. Walidzalika qala Sa'id bin Ibnul Musayyib rahimahullah. Ini perkataan ini juga hampir sama diucapkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi jangan ada orang banyak hadisnya, sepertiganya itu ikut sultan, ikut raja, sepertiganya nggak akan beruntung. Sepertiganya mati sebelum beramal, Masya Allah. Untuk itulah dikatakan oleh Imam Sa'id Ibnul Musayyib, ini Sayyidut Tabi'in. Jadi ada yang mengatakan, kata Imam Al-Madini itu, ada seorang ahli tabi'in yang tidak lebih luas ilmunya dibanding Sa'id bin Musayyib, karena beliau mengambil ilmunya langsung dari mertuanya Abu Hurairah. Nah, beliau itu tidak senang pergi ke sana kemari, ini di masjid tiap hari itu jamaah di masjid Sa'id bin Musayyib itu yang dikenal dalam sejarah menjadi Sayyidut Tabi'in itu 40 tahun selalu berjamaah menemui imam takbiratul ihram, dan tidak pernah beliau dengar azan kecuali dia sudah di masjid. Imam Sa'id bin Musayyib itu. Jadi beliau 40 tahun tidak pernah dengar azan kecuali di masjid. Dalam riwayat lain beliau mengatakan selama 40 tahun beliau itu tidak pernah ketinggalan jamaah dan tidak pernah melihat punggung jamaah lain. Maksudnya apa? Selalu di shaf pertama. Nah, nggak pernah melihat punggung jamaah lain, berarti selalu di shaf pertama. 40 tahun beliau itu. Sekali-kalinya beliau itu pernah tidak, ketika adzan tidak di masjid, itu hanya waktu beliau ini menikahkan anaknya. Itu dinikahkan dengan seorang muridnya yang senior, yang sudah tua. Tapi karena ini muridnya ini ahli ibadah, alim, dinikahkan. Putrinya dilamar oleh raja, ditolak sama Sa'id ini. Dikasihkan sama muridnya yang alim, yang soleh, yang sudah tua, Sa'id bin Musayyib itu. Gara-gara itu beliau mempersiapkan itu, jadinya enggak seperti biasanya di masjid. Tetap jamaah tapi enggak seperti biasanya. Biasanya beliau selalu ketika adzan sudah di masjid. Ini Masya Allah. Kalau zaman sekarang itu dianggap ulama berhasil itu kalau sering pergi ke sana, ceramah sana sini, manggung sana sini.
Tapi orang dulu itu malah yang hebat ulama itu yang di masjid terus, itu Said bin Musayyib itu begitu. Jadi orang awam memandangnya begitu, beda dengan ahli ilmu. Ahli ilmu menganggap ulama berhasil itu kalau sering di masjid. Kalau orang awam, orang yang nggak tahu ilmu menganggap ulama yang berhasil yang kesana kemari, yang manggung sana sini, yang itu begitu, beda. Kata Said bin Musayyib, idza ra'aitumul alima yaghshal umara fahtarizu minhu fa innahu lasun. Kalau kau lihat ada orang alim, saya ini yang nungkepi, maksudnya ya bergaul dengan para amir, para raja, para pejabat, maka jagalah kamu dari dia. Dia adalah pencuri, maling itu, karena dia sudah mencuri dunianya para raja. Dia mendekati kan karena ingin dapat dunianya. Berarti maling itu, pencuri. Wa qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, ma min syai'in abghada ila Allah ta'ala min alimin yazuru amila. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci Allah dibanding orang alim yang mengunjungi pejabat. Bukan rajanya, ini amil itu mungkin ya pegawai lah, amil itu pegawainya pemerintah, amil itu, atau menterinya, yang harus raja itu amil namanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirarul ulama alladziina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladziina ya'tunal ulama. Seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mendatangi para penguasa. Kebalikannya, sebaik-baiknya para pejabat, sebaik-baiknya para umara adalah yang mensowani, berarti mendatangi para ulama, minta nasihat, minta ditegur. Begitu. Tapi kalau ulama yang mendatangi istana, yang mendatangi kantornya pejabat, ini yang seburuk-buruknya ulama. Kata Imam Muhammad bin Maslamah, az-zubab ala al-azrah ahsan halan minal alim ala babi haula. Kalau ada lalat yang mendatangi, mengkerubuti sampah, mengkerubuti kotoran, mengkerubuti tai lah, ada itu. Ada lalat mengkerubungi kotoran, sampah, tai atau kotoran, itu lebih baik dibanding orang alim yang mendatangi pintu penguasa. Itu kata Imam Muhammad bin Maslamah. Masya Allah. Dalam riwayat lain, inna ahwanal khalqi 'ala Allah, sesungguhnya makhluk Allah yang paling hina itu orang alim yang mendatangi penguasa. Wa qalu, kata para ulama, ni'mal amir ala babil fakir wa bi'sal fakir ala babil amir. Seburuk-buruknya amir, sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya penguasa yang mendatangi pintu ulama yang fakir. Sebaliknya, sejelek-jeleknya ulama yang mengaku fakir ilallah itu yang mendatangi pintunya penguasa. Kata Imam Sulaiman bin Hisham, ini termasuk yang beliau mengidahkan dulu zaman Bani Israel itu senantiasa baik. Bani Israel itu senantiasa keadaan baik, dapat hidayah, berdapat takwa. Ketika umaroknya, ketika penguasa-penguasanya masih mau mendatangi ulama. Kenapa? Rahbatan fi ilmihim, pengen dapat ilmunya. Tetapi ketika terbalik, jatuhlah Bani Israel di mata Allah itu. Penyebabnya dulu itu karena mereka ulamanya ini memulainya dengan senang mendatangi para penguasa.
sama-sama menikmati dunianya, jatuh dalam fitnah. Dari awalnya dimulai itu. Lalu mulailah orang-orang Bani Israil itu jatuh di mata Allah, tambah parah, semakin lama musyrik, iman dengan tauhid, iman dengan jibti wa tauhid. Awalnya begitu awalnya. Kata Imam Abu Hazim, sebaik-baiknya penguasa adalah yang mencintai para ulama. Sebaliknya, seburuk-buruk ulama yang mencintai para penguasa. Dulu para ulama, kata Imam Abu Hazim ini, kalau ada utusan mendatangi dari penguasa, datang utusannya penguasa, nggak ditemui. Kalau memberi sesuatu nggak diterima. Kalau minta sesuatu nggak diberi. Para penguasanya datang sendiri, nggak pakai utusan itu, datang sendiri ke pintunya para ulama, bertanya langsung, minta nasihat. Nah, kalau masih seperti itu, umat akan selamat gitu. Rakyat akan selamat. Sholahun lil ulama akan jadi kebaikan bagi para ulama, akan jadi kebaikan bagi para penguasa. Tapi kalau sudah dibalik, ini pintu kehancuran. Nah, kalau mau mengambil ilmu dari para ulama, ambillah ulama yang masih menjauhi penguasa. Kalau ulama yang sudah bergaul, mendatangi, menjilat para penguasa, jangan diambil ilmunya, gak berkah, gak ada kebaikan. Wa qala maqul ad-dimashqi. Wallahu a'lam.